Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ustadz Dr. Ahmad Berlian Yusuf. Selamat datang Ustadz di Nih, Batur. Alhamdulillah sama-sama. Kemudian saya ditemani dengan kawan saya. Beliau adalah sekretaris pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur, yaitu Mas Dwi Aristiawan. Ya, selamat datang Mas Aris. Terima kasih Mas Dia. Ya. Kemudian sedikit pengenalan Ustadz. Podcast ini adalah program dari bidang perkaderan. Masya Allah. Ini adalah salah satu bidang di PCPM Batur. Kemudian pada tahun ini kita mengadakan program baru yaitu podcast. Di mana podcast ini kita awalnya mengundang seluruh ketua-ketua bidang yang ada di PCPM. Kemudian selain itu ketika kita mendatangkan Ustadz untuk mengisi kajian, kita menyempatkan dan kita menawarkan kepada ustadz-ustadz tersebut jika beliau berkehendak untuk Masya bisa di podcast. Alhamdulillah. Bidang perkaderan dibantu Kominfo ya. Oh Mas. iya, Ja- bidang Jangan lupa. perkaderan kita juga berkolaborasi dengan bidang Kominfo. Ada Mas Arul dan juga Mas Omen. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin untuk memulai pada podcast pagi hari ini mungkin yang pertama adalah pengenalan dari diri antum Ustadz. Ya, Masya Allah. silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahim di Batur ini. Ini tempat yang luar biasa, ya, di mana Batur ini sudah tercatat dalam sejarah bahwa Muhammadiyah masuk ke daerah Batur ini sudah dari awal berdirinya Muhammadiyah, ya. Sehingga suatu anugerah bagi kami untuk bisa sowan ke Batur ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Ya, amin. Baik, tadi karena diminta untuk perkenalan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Berlian Yusuf. Saya lahir di Limpung, Batang. Limpung. Ya, ya. Lahir saya itu, kalau orang itu mengatakan angka cantik, Angkat cantik. karena saya lahir jam 8 pagi, tanggal 8, bulan 8, tahun 78. Semua 88 semua. Ya. Saya 4 bersaudara, saya anak yang keempat, ya. Saya dulu begitu orang tua saya bikin TK Aba di Limpung, sehingga saya termasuk angkatan pertama TK Aba di Limpung tahun 80-an ya. 82 itu. Sampai sekarang alhamdulillah TK juga masih ada dan berkembang di Limpung. Sampai sekarang itu muridnya kalau nggak salah hampir 400-an tuh. 400. Ya. TK itu Tat. TK 400. Itu sudah termasuk TPA, kemudian taman bermain, ya, kemudian ada TKA, TKB dan sebagainya. Dulu sempat tahun 2000, kalau nggak salah kurang lebih 2006, TK itu sudah mau mati karena bisa dikatakan tiap gang itu kan ada TK semua. Oh, Tiap desa ada TK semua. Nah, ketika itu saya sampaikan pada istri, Mah, ini TK dulu yang mendirikan orang tua, ini bagaimana harus kita jaga biar tetap eksis. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tiap desa itu punya TK desa, ya. Oke. Akhirnya saya bilang coba itu diurus, kemudian kita mencoba untuk bikin terobosan dari TK-TK yang lain. Ketika kita punya ciri khas yang berbeda dengan TK-TK lain, maka itu akan diburu oleh orang. Ya, ini bagian dari fa'ajmilu filut tolab, ya. Diperbaiki cara mencari rezeki itu. Kita inovasi. Akhirnya
tahun 2006 itu mulai kita inovasi dengan full day. Oh, full day. TK full TK day. tapi full day. Nah, di mana banyak orang tua yang kerja, kemudian daripada di rumah sama mungkin pembantu atau sama neneknya, kalau di sekolah kan malah justru terarah gitu. Akhirnya betul ketika sudah kita jadikan full day 2006, wah Masya Allah, itu peminatnya banyak. Sampai sekarang kurang lebih ya 400-an itu. 400, Masya Allah. Dari 400 itu ustadznya ada 30 ya. Jadi rata-rata pokoknya satu ustadz itu menangani 10 sampai 15 anak. Ya, saya TK di situ, kemudian SD Negeri Limpung. Karena ketika itu belum ada SD Muhammadiyah. Nah, tapi alhamdulillah SD Muhammadiyah Limpung baru berdiri kurang lebih 9 tahun ini. 9 tahun. 9 tahun ini. Ya. Angkatan pertama itu anak saya yang kedua. Itu ketika itu kita juga bingung, ini besok setelah TK ini mau SD mana gitu. Kemudian kita mencoba untuk bikin SD di Limpung, SD Muhammadiyah, dan itu juga kita programkan dengan full day, dan ternyata output dari TK tadi itu banyak ke SD. Oh, muridnya berapa? Muridnya rembelnya 3 sampai 4. Oh, 3. Ya, bahkan ya kalau di Limpung SD negeri itu boleh dikatakan sekarang nggak laku ya. Bahkan ada beberapa SD yang sudah merger karena muridnya sudah paling Terserap. tinggal 6 sampai 10. Ke swasta semua itu, khususnya ke SD Muhammadiyah Limpung. Iya, alhamdulillah kita itu belum buka pendaftaran sudah nutup kuotanya. Satu angkatan berapa tat? 3 sampai 4 rombel. 3 sampai 4 rembel. Masya Allah. Berarti 20-an rombel itu Ya, satu SD Muhammadiyah. Ya. Ya, nanti kapan-kapan monggo nanti bisa Study banding. ya, studi tiru ya. Kebetulan guru SD Muhammadiyah Batur Oh juga. gitu ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian setelah saya lulus dari SD Negeri Limpung 2, saya melanjutkan di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Jogja. Ya, sana 6 tahun, sanawiyah, kemudian aliyah. Kemudian setelah selesai dari Mu'alimin, saya melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi dari TK sampai kuliah ini di luar negeri terus ini. Yang di dalam negeri cuma SD. Karena memang ketika itu belum ada SD Muhammadiyah. Sehingga saya betul-betul merasakan bagaimana pendidikan di Muhammadiyah, sehingga saya juga merasakan apa yang saya dapatkan ini betul-betul karena Muhammadiyah, sehingga ketika saat ini Muhammadiyah memanggil apapun itu tugasnya, bismillah harus berangkat, karena saya merasa memang lahir dari pendidikan Muhammadiyah. Oh, berarti dari awal memang orang tua Muhammadiyah. Iya, alhamdulillah. Orang tua saya aslinya bukan Limpung, aslinya itu Solo. Ya. Jadi bapak ibu saya hijrah ke Limpung itu tahun 59. Ketika bapak ibu itu masih pengantin baru itu, sehingga putra-putra beliau semuanya lahir di Limpung. Ya. Dari kakak kelas saya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Monggo. Wah, terima kasih Mas. Nah. Ini AA Herdi. Wah, Masya Allah. Instruktur senam dan lari. Wah. Ya, matur nuwun. Jadi Ustadz Ye. berlian luar biasa. Kalau tadi cerita beliau, Ustadz Dia, jadi luar biasa. Memang background keluarga beliau dari Muhammadiyah, bahkan TK yang ada di Limpung juga ibunya yang mendirikan, termasuk juga karena anaknya bingung mau sekolah di mana, akhirnya membuat SD Muhammadiyah. Luar biasa. Termasuk nih, kalau tadi malam Ustadz Berlian menyampaikan ini, jadi nama Berlian itu memang karena ibunya beliau suka mengoleksi berlian. Masya Allah. Suka mengoleksi berlian. Sampai-sampai kemudian beliau kembali ke rahmatullah, kemudian
berlian tersebut kemudian dibelikan besi oleh Iya. anak-anaknya Iya. untuk membangun sekolah. Ya. Itu sekolah apa yang Ya, SD Muhammadiyah SD itu. itu. Oh, Masya Oh, Allah. SD itu. Iya. Ya. Jadi memang Mm. awalnya dari keluarga Ustadz Ya. Berlian Yusuf nggih, Ya. yang Ya, kebetulan kalau nanti panjenengan datang ke Limpung itu Muhammadiyah Center di Limpung itu ada satu rumah, itu rumah orang tua saya itu. Jadi bapak ibu memang punya cita-cita rumahnya itu dikelilingi oleh sekolahan gitu ceritanya. Mas sebentar, ini kok ada panggilan dari istri saya nih. Oh, siap. Ya, jadi keinginan orang tua punya rumah yang dikelilingi oleh sekolahan, sehingga tanah-tanah yang ada di sekitar rumah itu ya berarti memang harus dibebaskan kan gitu. Ketika tanah-tanah di sekitar rumah itu masih milik orang lain, ada yang dibeli, ada yang tukar guling gitu. Alhamdulillah sudah di situ sekitar rumah orang tua itu ada TK, SD, sekarang terus aliyah, MA, madrasah Sampai aliyah. aliyah. Ya. MTS belum ada. MTS SMP, ini baru MBS kita baru bikin di Limpung, sudah 4 tahun ini ya Masya Allah. MBS. Tapi tempatnya sekarang sudah nggak di situ. Tempatnya kita carikan lahan yang lebih luas. Ya mohon doanya, ini juga kita lagi bikin masjid untuk di MBS itu. Karena siswanya banyak tapi gedungnya terbatas. Sehingga asrama perempuan pun seperti sini. Itu kita beli rumah dari Tionghoa gitu, digunakan untuk asrama putri itu. Ya. Ya. Saya melihat jadi gini, kita mungkin sebagai generasi muda coba kita berpikir itu visioner ya ke depannya. Mungkin dulu ibu itu investasinya kan berlian. Itu memang ternyata harganya kan Terus naik. naik. Mungkin kalau ketika itu dibelikan yang lain mungkin. Nah, ya itu untuk pelajaran bagi kita semua. Kita hidup itu harus punya visi ke depan. Kita yang kira-kira belum terpikir oleh orang itu apa, kita sudah terpikir. Sehingga kita terbiasa untuk punya cita-cita yang di atas rata-rata orang. Ya. Biar kita punya amal-amal yang istimewa, amal-amal yang berkualitas. Ya. Kalau Limpung itu kecamatan atau desa? Kecamatan. Ya. Limpung itu salah satu kecamatan dari Kabupaten Batang. Dan kalau panjenengan lihat petanya, Limpung itu sentralnya Kabupaten Batang. Di Limpung. Kalau Batang sendiri itu kan sudah dekat sama Pekalongan, paling pinggir. Sentralnya Kabupaten Batang itu ya Limpung. Jadi Limpung itu dikelilingi oleh beberapa kecamatan ya. Ada Bawang, kemudian Tersono, Banyu Putih, kemudian Subah, Reban, itu tengah-tengahnya di Limpung itu. Ya. Ya monggo nanti kalau panjenengan ada boleh studi banding ke Wah, Limpung. Kalau sekalian Ustadz berkuda nanti. Kalau Ustadz Berlian Yusuf sendiri pertama kali aktif di Muhammadiyah di posisi apa? Apakah ketika IPM atau sudah pemuda atau PMM dan lain sebagainya? Saya aktif di struktural Muhammadiyah ya ketika di Mu'alimin ya. Di Mu'alimin ketika itu, Mu'alimin ketika saya di sana itu belum ada IPM namanya. Itu namanya SKM. SKM itu Sinar Kaum Muhammadiyah. Itu organisasi khusus untuk Mu'alimin tok. Nah, ketika kepengurusan kita itu SKM dilebur, dibubarkan, kemudian jadi IPM. Biar apa? Biar bisa berkiprah di luar dan sebagainya. Tapi ketika ada SKM pun saya dulu diminta oleh madrasah untuk mewakili dari Mu'alimin untuk masuk ke pengurusan IPM Kodia Jogja. Ketika itu saya di Kabid Pengkaderan itu. Pimpinan daerah berarti. Ya, PDIPM. PD. Di Jogja dulu, di Ngadiwinatan dulu. Ya. Bidang perkaderan tadi. Ya, dulu awalnya itu. Ya, sampai sekarang pun dulu
ketika begitu pulang dari kuliah sudah menetap di Limpung lagi, kembali ke Limpung lagi, kita aktif di cabang, ya. Saya malah nggak pernah di Pemuda nih Mas, langsung di Muhammadiyah. Kemudian di cabang, setelah itu di daerah juga iya. Kemudian kemarin periode muktamar kemarin saya diminta untuk berkhidmat di Majelis Tabligh di PP Muhammadiyah. Bidangnya itu remaja dan keluarga. Pimpinan Ya. pusat Muhammadiyah, Ya, Majelis Tabligh Majelis pimpinan Tabligh, pusat. ya, bidang pembinaan remaja dan keluarga. Ya, itu bidang 5 itu. Ya. Nah, kemudian ternyata setelah itu kemarin periode muktamar itu, ini ranting ini ternyata di Limpung itu cabangnya sudah terlalu banyak aumnya, sehingga ranting Limpung sendiri itu seolah-olah Terlupakan. Akhirnya wah ini Mas bismillah, akhirnya kita ditunjuk untuk jadi ketua Pimpinan ranting Muhammadiyah Limpung. Luar biasa. Nah, Anggota pimpinan pusat yang menjadi Ketua ranting. Nah, program pertama yang saya canangkan di ranting itu adalah bagaimana kita menghidupkan pengajian. Bagaimanapun rohnya Muhammadiyah itu adalah di pengajian itu. Makanya sekarang di ranting Limpung itu pengajian tiap pekan itu 5 kali. 5 kali. Hampir setiap hari berarti. Setiap kali. Kecuali hari apa? Harinya Ahad ya, Ahad karena ada pengajian cabang. Oh. Kemudian Jumat. Nah, selain itu ada pengajian terus. Dan alhamdulillah ternyata umat itu ternyata merindukan. Oh, ternyata memang banyak manfaatnya ya. Ketika kita bisa sering ketemu ya. Kan kumpul ya, gembul terus tukul. Kumpul itu kita ngaji bareng ya. Gembul ya kita makan-makan. Nanti kalau kita sudah ketemu kumpul itu nanti tukul itu nanti harapannya bisa tumbuh nanti amal-amal usaha yang manfaat. Nah, itu falsafah yang luar biasa. Makanya saya yakin ketika sering kumpul, sering mengeluarkan ide-ide apa, nanti bisa menghasilkan karya-karya. Ya. Itu berarti hampir setiap hari pengajian. Ya. Itu tipsnya supaya masyarakatnya tidak bosan seperti apa, Tat? Soalnya barangkali banyak ranting-ranting yang lain gitu. Ya. Ada pengajian seminggu sekali saja itu Bosan. untuk menarik masyarakat itu agak kesulitan, Tat. Mungkin Ya. itu seperti apa di Limpung supaya masyarakat itu tidak bosan. Strategi kita gini. Jadi di ranting itu kan ada beberapa musola kan. Ya. Nah, kita jadwalkan misalnya malam Senin itu di musola ini, malam Selasa di musola ini, malam Rabu di musola ini, malam Kamis di musola ini, ya, malam Sabtu di musola ini misalnya. Nah itu yang bisa menjadikan bisa istiqomah terus itu, satu, ternyata pengajian itu butuh manajemen. Ketika nggak di-manage dengan baik, sudah nanti akhirnya ya sudah gitu-gitu aja. Nah, salah satu manajemen yang penting dalam pengajian itu adalah waktu. Waktu itu kita betul-betul harus konsisten betul, disiplin betul. Ketika habis isya mulai ya sudah betul bisa. Nggak ampun molor-molor segala macam. Ketika habis maghrib ya habis maghrib, selesai isya selesai misalnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita cari mubalik yang variatif ya. Yang kita kalau di Limpung itu ada korps mubalik gitu. Yang kita bikin ada intensif mubalik itu untuk ngisi yang di ranting-ranting itu. Biar jadi kalau
yang ngisi cuma itu terus nanti bosan itu. Ya, yang ngisi nanti harus berubah-ubah, kemudian materinya juga dinamis gitu ya, sehingga orang tidak bosan. Eh, saya ada gini, kalau seandainya misalnya di musola Karanganyar misalnya, itu saya khususkan misalnya dia di Siroh gitu. Nanti di musola ini nanti kaitannya sama akhlak. Nih, kalau yang musola ini misalnya tafsir, Oh, musola ini misalnya hadis gitu. Jadi orang itu, oh kalau mau belajar sirah ya nanti aktifnya ke sana. Berarti ada Oh. tema-tema tersendiri Iya, setiap gitu. harinya. Ya, jadi itu salah satu cara memanage kita. Ya. Mungkin seperti itu. kalau selain mengadakan pengajian apalagi programnya? Kalau karena saya ini baru di ranting Oh, masih Limpung baru. ya. Yang penting ini dulu pengajian dulu, aktif dulu. Nah, tadi saya yakin ketika tadi sering ketemu tadi nanti bisa tukul tadi. Saya ingin ke depan itu jenengan nanti bisa lihat ya, ranting yang luar biasa di Indonesia ini ada ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Kalau pernah dengar. Gunung Pring. Gunung Pring itu di Muntilan. Saya juga sering ngisi di sana, bahkan rutin di sana. Itu bayangkan teman-teman ya, itu ranting Muhammadiyah Gunung Pring itu punya aset 75 miliar. Ranting gitu Tat. Ranting. Bayangkan. Ranting itu TK-nya itu 3. TK-nya 3 dan muridnya banyak semua. Ada yang 300, ada yang 250, yang paling sedikit itu 125. Kalau sumbernya dari mana itu aset 75 miliar? Nah ini makanya saya cerita dulu. Ini TK-nya 3. 3. Kemudian SD-nya ada SD Muhammadiyah Gunung Pring itu, nanti bisa dilihat itu. Di YouTube sudah ada. SD Muhammadiyah Gunung Pring itu siswanya 1.200. SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah Gunung Pring. Itu armada untuk antar jemputnya itu ada 30. Mobil sekolah. Antar jemput sekolah. Setingkat ini, ranting. Ini ranting inspiratif betul ini. Ya. Kemudian saya lihat siswanya dari mana ini? Masa ranting kok siswanya segini gitu. Ternyata siswanya dari mana-mana. Dari Magelang, dari Secang, kemudian dari bahkan Kabupaten Kulon Progo yang perbatasan antar dengan kabupaten. Iya, bahkan. Masya Allah. Saya tanya, Mas, ini SPP-nya berapa? Coba berapa kira-kira SPP-nya? 700. 1.200.000. Itu sudah SPP untuk sekolah, untuk makan siang, sama antar jemput. 1.200.000. Itu aja antri-antri itu. Apa yang masuk? Kemudian mereka punya SMP. Namanya SMP Sang Juara, tagline-nya. SMP Sang Juara itu seperti apa? Jadi gini, SMP itu kapasitasnya itu cuma 375 siswa. Jadi satu kelas 1, 2, 3 berarti maksimal cuma 125. Ya. Yang daftar itu 800-an. Ya. Berarti artinya apa? Inputnya itu sudah pilihan. Nah, kenapa kok dia tagline-nya SMP Sang Juara? Itu ternyata gini. Di SMP itu ekstrakurikulernya itu ada 40-an. Anak-anaknya itu dipacu untuk ketika mereka punya punya bakat apa, itu dipanggilkan guru. Bahkan ada satu anak yang ekstrakurikulernya itu pengennya cuma sendirian dipanggilkan guru. Jadi kalau di Magelang itu begitu ada perlombaan-perlombaan, ya yang menang itu terus. SMP Sang Juara. Tagline-nya Gunung Pring. Ya kapan-kapan kalau jenengan mau studi tiru tuh ke sana itu luar biasa itu. Kemudian di sana ada tingkat ranting nih. Mendirikan SMA Taruna Muhammadiyah. Taruna Muhammadiyah. Iya. SMA Taruna Muhammadiyah itu kayak MBS gitu ya. Tapi pendidikannya hampir kayak
semi militer. kayak Taruna Nusantara itu. Seragamnya begitu, gagah-gagah anaknya. Wah, potongan rambutnya juga seperti itu. Wah, luar biasa itu. Saya tanya, Mas, ini apa namanya? SPP-nya berapa sebulan ini? SMA Taruna Muhammadiyah ini 2,5 juta. Tapi outputnya emang luar biasa. Nah itu coba Mas. Jadi asetnya pimpinan ranting tuh sampai 75 miliar itu karena soalan-soalan yang ada itu, omnya itu. Saya sempat gini, ini kok bisa ya pimpinan ranting kok bisa seperti ini. Kemudian saya coba kita belajar ke sana. Pas ngisi sekalian pimpinan ranting Limpung saya ajak ke sana. Coba biar terbuka gitu ya. Ternyata pimpinan ranting itu kan ada 13 itu. Itu 13-nya itu semua pengusaha semua. Ketika mau bikin SMA Taruna Muhammadiyah, saya yang wakaf tanah. Ini bangunannya berapa? Untuk awalnya ini ini bangunannya 1 miliar. Ya sudah, urunan 13 pimpinan ranting itu urunan semua. Cung. Jadi, Masya Allah. Ini memang luar biasa. Ya. Inspiratif betul. Ternyata, ketika saya tanya, ini kok bisa pimpinan ranting seperti ini? Kuncinya tadi, sering kumpul, akhirnya tukul tadi. Bayangkan pimpinan ranting kok rapatnya itu seminggu 2 kali. Di mana? Gunung Pring itu. Kenapa kok bisa menghasilkan aum-aum yang seperti itu? Sering kumpul itu. Mbak nih pemuda Muhammadiyah, Batur berapa kali kumpulnya? Pimpinan sebulan sekali. Sebulan sekali coba ngobrol-ngobrol. Ini seminggu 2 kali. Masya Allah. Dan luar biasanya keluarga mereka tuh menyengkuyung. Jadi rapatnya tuh ganti pindah-pindah tempat. Nanti istri-istri mereka yang masak ke. Jadi nggak ada kok kumpul neng warung makan mana ndak. Di rumah-rumah gantian yang masak ke ya istri-istrinya itu. Jadi wah Masya Allah memang ketika kita pengen maju memang kita harus melihat yang baik-baik. Jangan dibanding kayak kan lebih apik kita, jangan gitu. Kalau gitu nanti kita nggak maju-maju itu. Ustadz Berlian tadi kisah yang sangat inspiratif, juga inspirasi dari ranting yang begitu luar biasa Gunung Pring. Itu juga menunjukkan bagaimana ya memang kiprah Muhammadiyah luar biasa untuk kita sekalian. Juga mungkin Ustadz Berlian Yusuf dengan pengalaman beliau di Muhammadiyah dan juga berbagai kegiatan lainnya, ini barangkali bisa memberikan semangat atau mungkin bisa memberikan keyakinan gitu kepada rekan-rekan sekalian, terutama generasi pemuda, kenapa memang Muhammadiyah ini adalah insya Allah tepatlah untuk bisa kita berkiprah di dalamnya. Gini rekan-rekan, kita aktif di Muhammadiyah ini kita niatkan betul ini dalam rangka ibadah, bukan yang lain. Kalau kita niatnya selain ibadah, nanti satu kita akan bosan sendiri, yang kedua tidak dapat apa-apa. Nah, kita aktif di Muhammadiyah itu kan ya ujung tombak ya ujung tombok. Kita niatkan ini untuk ibadah. Dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati." Sungguh-sungguhlah kalian beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghina. Niscaya kalau kamu mau sungguh-sungguh ibadah, aku akan berikan kamu kekayaan hati. Yang dikayakan itu hati kita, bukan harta. Kalau harta bisa habis, tapi kalau hati, wah nggak akan habis. Wa asuda fakrok. Ketika kamu mau sungguh-sungguh ibadah, aku akan penuhi tutupi kefakiranmu. Kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah.
Wa illam taf'al, apabila kamu tidak mau sungguh-sungguh ibadah, amla yadaika sughla. Aku akan penuhi kedua tanganmu itu, hidupmu itu dengan sughla, dengan kesibukan. Hidupnya cuma sibuk aja. Kelihatannya wah kesana kesini sibuk. Tetapi apa? Wala asuda fakrak. Tapi aku tidak akan tutupi kefakiran. Kan rugi. Sudah hidupnya dibuat sibuk, Allah nggak menutupi kebutuhan-kebutuhan kita lagi. Nah, kita niatkan betul ini untuk ibadah. Dan ternyata rekan-rekan, ini ada clue yang luar biasa. Bahwa Muhammadiyah ini awal berdirinya, kalau dulu tuh tahun 1914, nanti bisa dibuka, ada Statuten Muhammadiyah. Statuten Muhammadiyah tahun 1914 itu isinya cuma 2. Memajukan dan menggembirakan. Nah, ciri dakwah Muhammadiyah itu, 1 memajukan, makanya ada kalimat sekarang berkemajuan itu. Yang kedua menggembirakan. Dakwah kita dakwah yang menggembirakan, bukan dakwah yang menakutkan. Gitu. Nah, ciri bahagia itu cuma 3. 1, jadi ada pepatah Arab. Pepatah Arab itu, ini saya pernah dapat kiriman itu hadis, padahal itu bukan hadis, itu pepatah Arab. Man khodama khudima. Barang siapa yang melayani, dia akan dilayani. Maknanya ada 3. Man khodama khudima itu. Ketika kita kok sering melayani orang lain, suatu saat kita akan dilayani oleh orang lain. Yang kedua, ketika kita kok mau melayani orang lain, hidup kita akan dilayani oleh Allah. Yang ketiga yang lebih luar biasanya lagi apa? Ketika kita di dunia sering melayani orang lain, besok di akhirat kita akan dilayani. Bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Makanya kita sebagai pimpinan ya, di apapun itu, di pemuda, di Muhammadiyah, di apapun, kita sudah sering melayani aja. Kita sebagai pimpinan itu bukan minta dilayani, enggak. Kita yang melayani. Ada satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, inna minan nasi mafatihalil khairi. Sesungguhnya di antara manusia ada yang senangnya membuka pintu-pintu kebaikan. Wa maghaliqal lisari, dan menutup pintu keburukan. Wa minan nasi mafatihal lisari. Kebalikannya, ada manusia yang justru membuka pintu-pintu kejelekan. Wa maghaliqal lil khairi, dan menutup pintu kebaikan. Jadi pilihannya cuma 2. Kita mau membuka pintu kebaikan atau menutup pintu kebaikan. Hadis selanjutnya luar biasa. Fatuba, maka berbahagialah. Liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadahi. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Wawailun, dan celakalah. Liman ja'alallahu mafatihas syari ala yadahi. Celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Jadi kalau kita mau bahagia, sering-seringlah kita membuka pintu-pintu kebaikan. Apapun kebaikan itu. Kalau kita kok menjadi sosok yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, bahagia. Dan kebahagiaan yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita dapatkan, ini ayatnya Muhammadiyah. Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Orang yang bahagia itu yang bagaimana sih? Wal takum minkum. Minkum itu sekelompok orang. Jadi ketika kita mau menyeru kebaikan, mencegah keburukan, bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri. Nah, ketika kita berkumpul di Muhammadiyah ini sebagai apa sih? Kita sebagai tadi mengerjakan banyak kebajikan, mencegah kemungkaran. Faulaika humul muflihun. Nah, jadi rekan-rekan,
Satu, mari kita niatkan aktif di Muhammadiyah ini satu sebagai lahan ibadah kita. Yang kedua sebagai sarana agar hidup kita bahagia. Dah cuma itu. Ya. Mungkin ada kesan tersendiri Ustadz untuk Muhammadiyah yang ada di Batur. Ya, kesannya luar biasa. Ya. Ini jamaahnya luar biasa. Ya. Ketika tadi malam terus tadi pagi itu ini menunjukkan geliatnya Muhammadiyah di Batur masih menyala-nyala. Ya. Tinggal mungkin bagaimana sebagai pimpinan-pimpinan itu bisa memoles ya potensi yang ada di masyarakat itu biar semakin menggelora, ada menara-menara kebaikan ya, yang bisa berkesinambungan terus, dan ternyata di beberapa daerah itu gini Mas, warga Muhammadiyah itu juga kadang-kadang nyun sewu dalam tanda kutip tokoh-tokohnya itu kesulitan untuk ketika anaknya sudah dewasa remaja kesulitan untuk mencari jodoh. Nah, makanya mungkin di Batur ini ya, misalnya kok ada pemudanya misalnya bikin program biro jodoh misalnya, wah itu luar biasa ini. Perkaderan bisa diagendakan. Siap. Berkolaborasi dengan NA. Wah, monggo ya. Ini kalau seandainya nikahnya dengan yang lain, wah kan repot. Dan ternyata banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah di beberapa daerah yang kebingungan itu. Ya. Ya, tadi kan saya sampaikan kok kita bisa jadi mak comblang, pahalanya kan 1 qirat ya. Ya, tentunya hal-hal yang kecil-kecil seperti itu bisa untuk merawat keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah. Mungkin begitu ya. Baik Ustadz, jazakumullah atas kehadiran antum Sama-sama. bisa melaksanakan podcast pada pagi hari ini Ya. dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Ya. Semoga nanti kembali ke Limpung juga diberi kesehatan, keselamatan. Amin. Semoga nanti dari Batur bisa juga bersilaturahmi ke Limpung. Monggo silakan. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu dan insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan beliau Ustadz Insya Allah. Ahmad Berlian Yusuf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.